Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup yang turun dari sorga bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang mau bekerja bagi Kristus untuk memanggil orang berdosa datang kembali kepadanya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2022 berjudul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayatnya terdapat dalam kitab Markus pasal 2 ayat 17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan bagi kita menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang, tetapi selama waktu ini ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasih-Nya, ada kerinduan untuk bekerja bagi Dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang, atau yang bernasib malang harus dihargai, bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri, oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita, keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 253. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Amanat kepada orang muda, halaman 251. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Alfa dan Omega, Jilid 5, halaman 259. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 318 paragraf pertama. Ia yang turun dari sorga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang,
Tetapi selama waktu ini ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ini nasihat yang baik sekali bagi kita. Yesus bekerja, yaitu sebagai tukang kayu, dan meski bekerja, Yesus belajar firman Allah dan belajar pekerjaan Allah, yaitu menolong dan mengajar orang-orang yang Yesus dapat jangkau. Ini adalah persiapan untuk pelayanannya nanti. Jadi meski Yesus bekerja, dia tetap belajar firman Allah dan belajar melayani. Sering kita menjadikan pekerjaan jadi alasan untuk tidak belajar dan tidak melayani. Ingat, Yesus teladan tertinggi kita. Yesus bekerja dan belajar. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 253 paragraf 3. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri. Artinya, kita harus terjun ke dalam pekerjaan Kristus agar dapat belajar dan bertumbuh. Renungan hari ini memberikan ilustrasi, yaitu di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Jadi, kalau mau mengerti firman Allah, harus belajar. Dan kalau mau melayani seperti Yesus melayani, harus mau belajar melayani meskipun masih bekerja. Demikianlah Yesus. Dia tidak berhenti jadi tukang kayu, lalu pergi ke sekolah misionari supaya dapat belajar Alkitab dan belajar melayani. Oh tidak. Tapi Yesus tetap bekerja dan belajar firman Allah serta belajar melayani. Dan pada waktu dia berhenti menjadi tukang kayu, dia mulai pelayanannya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 318 paragraf pertama. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Yesus bisa melayani karena dia sudah belajar, dan Yesus dapat memberitakan Injil karena dia sudah belajar. Dan inilah yang harus menjadi pekerjaan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Nah, sering kita dengar orang berkata, "Aduh, saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa mengabarkan firman Tuhan," dan sebagainya, dan sebagainya. Dan karenanya mereka senangnya hanya mau diajar dan tidak belajar. Orang-orang seperti ini umumnya berharap bisa berenang sebelum masuk air. Mustahil namanya. Untuk bisa berenang, kita pertama-tama harus mau masuk ke dalam air. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan, A Call to Stand Apart halaman 65 paragraf 5 berbunyi, kasih dan kesetiaan kepada Kristus adalah sumber dari semua pelayanan sejati. Di dalam hati yang tersentuh oleh kasih-Nya, lahir keinginan yang kuat untuk bekerja baginya. Jadi, jika kasih dan kesetiaan kepada Kristus ada dalam hati kita, maka akan lahir keinginan yang kuat untuk bekerja bagi Yesus. Contohnya adalah Yohanes yang kekasih. Dia disebut anak guru. Yohanes punya cacat karakter. Tetapi Roh Nubuat berkata dalam My Life Today halaman 257 paragraf 3 berbunyi, Yohanes ingin menjadi seperti Yesus, dan di bawah pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan, dia menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri tersembunyi di dalam Yesus. Dia bersatu erat dengan pokok anggur yang hidup, dan dengan demikian mengambil bagian dari kodrat ilahi. Oleh persatuannya dengan Kristus, Yohanes menjadi rasul Kristus yang giat bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa dan setia sampai akhir. Contoh berikutnya adalah Paulus. Tadinya seorang penganiaya umat Allah, namun setelah mengenal dan menerima Kristus dalam hidupnya, menjadi rasul Allah yang giat bekerja bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain, serta setia sampai mati. Ini semua karena kasih dan kesetiaan mereka kepada Kristus, sebab mereka telah mengalami persatuan dengan Yesus. Yohanes dan Paulus
telah terhubung dengan pokok anggur yang benar. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Demikian juga mereka yang bersatu dengan Kristus. Mereka akan menjangkau jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Apakah kita harus seperti Paulus dan Yohanes mengajar banyak orang? Oh, tidak. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 318 paragraf 2, berbunyi, sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia sangat menghargai satu jiwa yang mau mendengarkannya. Sebab yang satu jiwa itu nantinya akan membawa kebenaran yang telah diterimanya kepada banyak orang. Contoh, wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Apa yang terjadi kepada wanita Samaria tersebut sampai dia pergi mengabarkan kepada banyak orang? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 191 paragraf 3 menyatakan, terang telah memancar ke dalam pikirannya, air hidup, yakni kehidupan rohani yang dikaruniakan Kristus kepada tiap-tiap jiwa yang haus, telah memancar dalam hatinya. Roh Tuhan sudah bekerja dalam dirinya. Yesus tahu wanita itu hidup dengan laki-laki yang berbeda-beda, tapi Yesus tetap jangkau. Jadi, meski hanya satu orang, tapi Yesus tetap mengajar wanita Samaria itu. Dan pada akhirnya, karena wanita itu membuka hatinya kepada air hidup yang Yesus berikan, dia pergi untuk mengabarkan kepada orang-orang di dalam kota. Yesus tahu wanita itu hidup dengan laki-laki yang berbeda-beda, tapi Yesus tetap mengajar dia. Sebab, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 318 paragraf 3 berkata, Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya, jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya. Bagaimana dengan kita? Jadilah seperti Yohanes, Paulus, dan wanita Samaria itu. Meski punya cacat karakter, tapi mau menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus dan bersatu dengan Yesus, lalu mengalami perubahan dan menjadi saksi Yesus untuk memanggil orang-orang berdosa datang kepada Dia. Karenanya, simpan alasan kita apapun itu. Datang kepada Yesus, serahkan hidup kita kepadanya, terima rohnya, yaitu roh Kristus, yang adalah getah pokok anggur yang benar, agar kita dapat menghidupkan teladan Kristus, yaitu untuk memanggil orang-orang berdosa datang kepada keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, di mana Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Dia untuk itu bekerja, belajar. Dia belajar firman Allah, belajar melayani, sambil bekerja. Karenanya demikian juga kami ya Tuhan. Meskipun kami semua bekerja, tapi kami perlu belajar firman Allah dan belajar melayani, dan teristimewa untuk menerima kasih dan kesetiaan kepada Kristus dalam hati kami. Sebab hanya mereka yang dijamah oleh kasih Kristus akan memiliki kerinduan untuk bekerja bagi Dia, yaitu memanggil orang-orang berdosa. Dan kasih Kristus boleh kami terima hanya oleh kehadiran roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Ubahkan hidup kami ya Tuhan, seperti Yohanes, Paulus, dan wanita Samaria, sehingga kami menjadi saksi-Mu kepada orang-orang, meski hanya satu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.